pengajian pasaran sore hari Ba'da Asar setiap bulan Ramadan yang insya Allah hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Fauzan. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, kita insyaallah pada sore hari ini akan melanjutkan kajian kitab atau matan Safinatun Najah, Matnu Safinatun Najah, punya Imam Salim atau Imam Syekh Salim Ibn Samir Al-Hadrami yang meninggal pada tahun 1271 Hijriah. Baik, sekarang kita berada di Faslun fi Nawaqidil Wudu. Di halaman berapa ya? Itu. Faslun fi Nawaqidil Wudu. Baik. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang membuat wudu kita itu batal atau tidak menjadi tohir lagi. Nah, atau muhdis, bahasa fikihnya muhdis. Yang ada 4 sebab yang membuat kita itu muhdis atau tidak dalam keadaan tohir, sehingga kita tidak boleh mengaji, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh apalagi itikaf dan yang lain-lain. Yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw dubirin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Jadi semua yang keluar dari as-sabilain. As-sabilain itu maksudnya apa? Itu qubul wa dubur, yaitu alat kelamin cewek ataupun cowok ataupun dubur. Dubur itu yang ada di belakangnya. Ya tahu sendiri lah ya dubur ya. Nah, kenapa disebut sabil? Sabil itu kan artinya jalan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang keluar dari alat kelamin cewek maupun cowok ataupun dari duburnya itu kan jalanan istilahnya. Nah, jadi air kencing itu adalah jalan alat kelamin itu jalanan untuk keluar air kencing. Nah, itu juga dengan BAB. Dubur itu jalan untuk keluarnya BAB. Nah, kemudian rihun au ghairuhu. Rihun itu apa? Maksudnya rihun itu kentut ya. Kentut ataupun yang lain-lainnya. Pokoknya apa saja yang keluar dari kubul maupun dubur. Kecuali mani. Kenapa mani tidak membuat seseorang itu muhdis? Karena mani itu tohir. Dalam mazhab Syafi'i mani itu tohir. Kenapa tohir? Karena seseorang yang mengeluarkan mani itu sudah pasti dia akan mandi. Sehingga kalau kita mengatakan dia itu naqidun nawaqi wudu, tidak bisa, atau dia itu membatalkan wudu, tidak bisa, karena kita akan mandi pada waktu itu juga. Sehingga sebelum kita sholat ataupun baca Quran dan lain-lain, kita sudah mandi. Nah, ketika kita sudah mandi, otomatis kita sudah wudu secara otomatis. Begitu. Itu mengapa mani itu di dalam mazhab Syafi'i tohir. Sedangkan madhi itu apa yang keluar sebelum keluarnya mani. Nah, sebelum mani keluar itu ada yang namanya mazi. Nah, di situ baru nakid atau membatalkan wudu. Sehingga harus dicuci alat kelaminnya itu. Baik, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin umakkinin maq'adatahu minal ard. Yang kedua adalah hilangnya akal seseorang, entah itu dengan tidur ataupun dengan yang lainnya. Seperti apa? Seperti gila. Orang gila kan akalnya juga hilang juga. Nah, tidur. Untuk tidur ini dia ada batasnya atau dia ada
bagaimana tidur yang membuat wudhu itu batal. Nah, tidur yang membuat wudhu kita batal dalam mazhab Syafi'i adalah tidur dengan secara selonjoran. Nah, ketika kita selonjoran sehingga zahar kita, zahar itu punggung kita itu di atas kasur ataupun di atas tempat duduk, maka di situ terus kita tidur, maka di situ sudah batal wudhunya, karena bisa saja ketika dia tidur itu dalam keadaan tidurnya yang dia menaruh punggungnya di atas kasur atau di atas meja atau di atas tempat duduk, dia bisa jadi yahtamilu an yukhrija syai'an atau rihan, dia bisa jadi mengeluarkan sesuatu dari duburnya itu atau kentut. Nah, lalu apa yang kalau kita tidur dalam keadaan duduk? Tidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Nah, itu hanya satu-satunya cara tidur yang tidak membatalkan wudhu kita. Tapi lebih baiknya kalau kita sudah tidur, walaupun itu dalam keadaan duduk, lebih baik kita wudhu saja. Itu lebih baik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini ghairi ha'il. Nah, yang kedua adalah pertemuan antara dua alat kelamin, cowok dan cewek, tanpa ada ha'il, tanpa ada yang menutupi. Nah, maka ketika alat kelamin cewek dan cowok ini bertemu, walaupun hanya sedikit, masuknya hanya sedikit, maka dia tetap Oh, astagfirullah, sorry. Salah. Basyaratai itu maksudnya kulit ya. Astagfirullah, saya salah. Mohon maaf. Kita ulang lagi. Yang ketiga adalah iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin. Jadi maksud di sini adalah kulit pertemuan antara kulit rajul dan mar'ah. Kulit rajul dan mar'ah, cowok dan cewek, tanpa ada ha'il, tanpa ada yang menutupnya. Contohnya kita memegang tangannya, memegang apalagi lehernya dan lain-lain. Nah, tanpa ada penutup, maksudnya apa? Tanpa ada kain atau tanpa ada, jadi langsung secara kulit dengan kulit. Nah, maka di situ batal wudhunya. Al-lamis wal malmus, yang memegang dan yang dipegang. Nah, kemudian apa tempat-tempat atau bagian-bagian yang tidak membuat seseorang itu batal ketika memegang cewek? Yang pertama adalah rambutnya. Jadi ketika kita memegang rambut atau cowok memegang rambut cewek, maka tidak batal wudhunya, yang cowok dan yang cewek. Kemudian ketika kita megang zufur atau kukunya, nah kukunya kita tidak, ketika kita megang kuku ataupun rambut, maka di situ kita tidak batal wudhu kita. Oke. Kemudian itu yang ketiga ya, iltiqau basyaratai, kulit cowok dan cewek. Yang keempat, massu qubulil adami au halaqati duburihi bi batni rahati au butunil asabi'. Jadi memegang halaqatud dubur. Halaqatud dubur itu bolongannya ya, bolongan dubur kita. Bukan dubur itu pantat ya. Bukan semua pantat itu membatalkan wudhu, tapi ketika megang bolongannya itu, nah, itu baru batal. Dan batalnya itu pakai butunil asabi. Jadi yang depan saja, yang yang daerah depan tangan kita. Akan tetapi yang daerah belakang tangan kita itu tidak. Begitu juga dengan masul farj.
eh, alat kelamin cowok atau cewek memakai tangan yang bagian depan. Nah, maka itu batal wudunya. Akan tetapi kalau daerah belakang itu tidak batal wudunya di situ. Oke, jadi ini 4 hal yang membuat seseorang itu batal wudunya. Kemudian faslun fi ma yahrumu 'alal muhdis. Selanjutnya yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk seorang muhdis atau orang yang tidak punya wudu. Yang pertama, man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'. Nah, ada 4 hal yang membuat dia tidak boleh melakukan hal-hal jika tidak berwudu atau dalam keadaan muhdis. Yang pertama, as-shalah atau salat, entah itu fard ataupun sunnah. Yang kedua, at-tawaf, tawaf ketika di Baitul Haram. Kemudian masul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan membawa mushaf. Jadi ada perbedaan antara mas dan haml. Mas itu memegang, haml itu membawa. Nah, semuanya tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidak diperbolehkan seorang untuk memegang bulan kecuali mereka yang dalam keadaan tohir. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi itu tidak nggak apa-apa gitu. Kita nggak usah bahas mazhab Hanafi, kita bahas mazhab Syafi'i aja. Oke, yang pertama as-shalah, yang kedua at-tawaf, yang ketiga memegang memegang mushaf, yang terakhir membawa mushaf. Itu 4 hal yang membuat seseorang itu tidak boleh melakukan 4 hal itu kecuali dalam keadaan tohir. Kemudian wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Nah, sedangkan orang-orang yang junub itu ada 6 hal yang membuat dia tidak boleh melakukannya. Empat pertama itu sama dengan wudu. Sedangkan yang kedua, yang kelima sama keenam itu al-lubthu fil masjid, menetap di masjid. Ketika seorang junub kan nggak boleh menetap lama-lama di masjid. Terus yang terakhir, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini dengan niat qiraah ya. Bukan kalau misalnya kita berdoa dalam keadaan junub itu nggak apa-apa. Misalnya dalam Al-Quran, Rabbighfirli atau Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ada di dalam Quran. Nah, tetapi kalau misalnya kita melafadzkan hanya untuk sekadar doa, itu nggak apa-apa. Walaupun kita dalam keadaan junub. Oke. Berarti kalau dalam wudu kita harus kalau kita dalam muhdis hadas asgor itu kita harus berwudu. Nah, 4 hal tadi itu yang di atas. Sedangkan yang kalau junub otomatis dia harus mandi dulu sebelum melakukan 6 hal di bawah tadi itu. Karena junub itu hadas akbar, sedangkan yang 4 yang sebelumnya itu cuma hadas asgor. Oke. Kemudian wa yahrumu bil haidhi asyratu asya. Sedangkan untuk mereka yang haid itu ada 10 hal yang tidak diperbolehkan baginya. Yang pertama, as-sholatu. Salat, itu pasti. Dan dia seorang yang haid itu tidak perlu qada salatnya. Tapi puasa Ramadannya harus tetap diqada. Kemudian tawaf. Kemudian masul mushaf, memegang mushaf. Wa hamluhu, membawa. Kemudian wal lubthu fil masjidi, menetap di masjid. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Was-shaumu, puasa. Wat tolak, tolak juga. Maksudnya apa?
tidak boleh seseorang suami itu mentalak istrinya dalam keadaan haid. Karena kenapa? Karena cewek yang sedang dalam haid itu dia itu apa ya? eh, Lagi nggak stabil orangnya, cepat marah. Apa yang bahasanya tuh? Lupa ya bahasanya. TMS ya. Lupa ya. Nah, ketika cewek itu tidak stabil, otomatis dia pasti sering marah, sering melakukan hal-hal yang aneh. Kalau kita tambah dengan tolak atau talak, itu bakal lebih parah lagi. Maka di situ dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan seseorang itu mentalak istrinya dalam keadaan haid. Di sini disebut talak bid'i, talakun bid'iyun. Kenapa talak bid'i? Karena dari kata bid'ah atau belum tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, atau tidak atas dasar sunnah Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi tolak bid'i ini tetap ya kok, tetap ada. Maksudnya tetap terhitung satu. Walaupun si mutoliknya atau yang si suaminya tadi itu mendapatkan dosa. Maka tetap dihitung satu walaupun si suaminya itu dapat dosa. Beda dengan cewek kalau minta tolak. Itu disebut dalam fikih al-khulu. Maka itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa walaupun dalam haid. Karena si cewek sendiri ini yang meminta. Kemudian selanjutnya wal mururu fil masjid in khafat talwithahu. Tidak boleh seseorang cewek itu melewati masjid atau menyeberang di masjid ketika dia takut kalau misalnya darah haidnya itu akan netes di masjid, maka dia tidak boleh murur fil masjid, tidak boleh melewati masjid. Karena kenapa murur fil masjid ini? Jadi kalau kawan-kawan ke daerah-daerah Arab sana, itu masjid itu biasanya besar kan. Ketika masjidnya itu besar, dia itu menghalangi antara dua sisi. Contohnya nih, rumah dia itu di seberang kanan jalan, sebelah kanan masjid. Kalau dia muter masjidnya jauh, kalau misalnya dia ngelewatin masjid, itu paling ngabisin 2-3 menit. Tapi kalau misalnya dia muter dari luar masjid, bisa sampai 10 menit. Nah, maka di situ dia diperbolehkan untuk menyeberang di masjid itu. Illa abir sabilin. Nah, itu abir sabil dalam Quran itu kan, kecuali orang yang ya'bur atau melewati saja. Nah, akan tetapi ketika dia takut akan turunnya darah haidnya dan menetes di masjid, maka dia tidak boleh melewati masjid itu. Jadi dia harus muter. Kemudian selanjutnya al-istimta bima bainas surrati war rukbah. Nah, ketika seseorang itu haid, maka tidak diperbolehkan bagi suami istri untuk istimta, atau istimta itu dari kata mata atau saling enak-enakan. Nah, bahasa gampangnya enak-enakan. Antara mana? Antara surah warukbah. Dari surah yaitu perutnya itu, bolangan perutnya itu, sampai rukbah, sampai kaki yang rukbahnya. Apa ya bahasa Indonesia itu? Dengkul, Mas. Dengkul. Sampai dengkulnya. Jadi dari perutnya sampai dengkulnya itu seorang suami dan istri tidak boleh menyentuh daerah situ. Jadi harus tertutup situ.
Sedangkan di atas perut sampai ke kepala itu nggak apa-apa. Contoh saling berciuman suami istri itu nggak apa-apa selama haid. Tapi kalau di atas dengkul sampai perut itu tidak boleh dipegang sama sekali, tidak boleh sentuh. Nah, kalau misalnya si cowok ini atau si suami ini jima atau melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid, maka pastinya berdosa. Nah, ketika dia harus membayar dia atau fidyah. Nah, fidyahnya itu apa? Yaitu kalau misalnya masih haid pertama, masih baru-baru haid, maka dia harus bayar 1 dinar. Kalau misalnya di akhir haidnya, maka cukup nisfu dinar, beserta mendapatkan dosa juga. Gitu. Oke, selanjutnya asbabut tayammum. Faslun fi asbabut tayammum. Jadi hal-hal yang membuat kita itu bertayamum. Jadi ada 3 sebab yang membuat kita melakukan tayamum. Sebelumnya tayamum ini la yarfaul hadas wa la yuzilun najas. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas asghar dan juga tidak atau hadas asghar atau hadas akbar, dan juga tidak menghilangkan najasah atau najis. Maksudnya apa? Jadi dia itu sekedar mengganti saja, badalan minal wudu, hanya sekedar pengganti wudu saja. Maka seperti saya terangkan kemarin, dalam keadaan tayamum, kalau seorang tayamum itu dia boleh sholat nawafilnya terserah berapa, tapi khusus untuk sholat fardnya, sholat wajibnya, dia harus satu wudu untuk satu tayamum untuk satu sholat fardu, dan harus di dalam waktunya itu, nggak boleh di luar waktunya. Oke, sebab yang pertama fakdul ma, tidak ada air. Nah, fakdul ma di sini sendiri ada dia itu ada syarat-syaratnya juga. Contohnya itu ketika kita kehilangan air, misalnya mati air nih, dan kita dalam keadaan di daerah kota perkotaan, contohnya di Istanbul. Maka kita di daerah Istanbul ini kan banyak airnya. Maka kita harus keluar dan mencari air itu. Kita tidak boleh langsung tayamum, karena kita berada di daerah yang banyak airnya. Lalu kita kemana? Bisa ke masjid, bisa ke tetangga, dan yang lain. Batasnya sampai berapa langkah? Batasnya adalah 200 langkah. Atau disebut dalam fikihnya itu haddul gauthi. Nah, ketika 200 langkah kita tidak menemukan dari rumah kita ke tempat yang kita sudah mencari-cari airnya itu 200 langkah, maka baru di situ kita boleh bertayamum. Itu yang pertama, kita berada di dalam daerah yang banyak airnya. Yang kedua, kita berada di daerah yang tidak ada airnya sama sekali. Contohnya kita naik gunung, atau kita berada di sohro atau di padang pasir. Maka tidak wajib untuk kita mencari air, karena kita berada di tempat yang jarang ada airnya. Otomatis apa? Dia langsung diperbolehkan untuk bertayamum. Itu tadi 2 atau 2 macam maksud dari fakdul ma itu. Yang kedua al-maradu, sakit. Jadi ketika seorang itu sakit, dan kalau dia memakai air ketika wudhu atau mandi, dia akan lebih sakit, maka wajib baginya untuk tayamum. Oke. Selanjutnya wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Oke. Ketika kita berada di sebuah tempat
Sohro contohnya, kayak tadi itu padang pasir atau di gunung. Dan kita membawa air putih aqua gede, botol gede. Akan tetapi ada seekor hewan yang muhtaram, yang baik, yang bisa kita, yang tidak najis. Itu sedang haus. Maka kita diperbolehkan untuk memberi hewan tadi itu air minum kita sampai habis, kemudian kita tayamum. Itu tidak apa-apa. Karena kalau kita biarkan hewan tadi itu kehausan, akhirnya mati, maka kita juga yang dapat dosa. Itu. Hayawan ini bisa jadi manusia, bisa jadi hewan ternak. Karena al-insanu hayawanun natik. Dalam mantik itu kan manusia juga sebuah hewan, ya seekor hewan atau sebuah hewan yang berbicara. Akan tetapi kalau misalnya goir muhtaram itu apa? Kalau manusia goir muhtaram berarti dia itu kafir harbi. Nah, kafir. Jadi dulu tuh ada istilah yang namanya kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir, kemudian kita berperang melawannya. Nah, kita tidak perlu untuk memberikan air kita, walaupun dia dalam keadaan sangat haus sampai mau mati. Itu lebih baik kita pakai untuk wudhu kita. Nah, sedangkan yang hewan goir muhtaram itu seperti apa? Seperti anjing atau apa namanya, babi. Nah, itu nggak apa-apa kita tidak memberikannya. Tapi lebih baiknya kita memberikan, karena kita semua tahu ya, apa namanya, cerita seorang cewek yang PSK itu pada zaman Bani Israel. Beliau sebelum meninggal itu mempunyai air sedikit untuk diminum, tapi ternyata ada sebuah anjing di sampingnya yang juga kehausan. Akhirnya dia memberikan anjing itu air minum tadi, dan dia mati kehausan. Nah, karena itu dia masuk surga. Oke. Kemudian itu 3 sebab yang membuat seseorang itu boleh bertayamum. Selanjutnya, nah, di sini dijelaskan wa ghairul muhtaram sittatun. Jadi ada 6 orang atau hewan yang tidak muhtaram, yang tidak baik atau tidak perlu kita berikan air kita walaupun dia dalam keadaan haus. Yang pertama tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini ada 2 ya. Dia meninggalkan karena malas, atau dia meninggalkan karena benar-benar tidak mempercayai kewajiban sholat. Kalau dia meninggalkannya karena malas, tapi dia itu tetap meyakini bahwasanya sholat itu wajib, khususnya sholat 5 waktu itu, maka di sini dia disebut muslim asin, bukan kafir ya. Muslim yang bermaksiat. Amruhu ilallah, insya'a aqabahu, insya'a fa'anhu. Jika Allah menginginkan untuk memaafkannya bisa, untuk mengazabkannya juga bisa. Akan tetapi dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan karena kasal atau karena malas, itu dia tetap seorang muslim. Yang tariku sholat maksud di sini adalah yang meninggalkan sholat secara juhudan, atau mereka yang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib sama sekali. Maka di sini disebut sebagai ghairul muhtaram, sehingga kita tidak perlu memberikannya air tadi itu. Lebih baik kita pakai untuk wudhu. Wazani al-muhsan, nah, pezina yang sudah yang sudah menikah sebelumnya. Nah, karena orang yang sudah menikah
kemudian dia berzina, itu kan hukumannya rojam, dilempar pakai batu sampai mati. Maka kalau kita memberikannya air, kita membuat dia lebih hidup gitu, sehingga dia bisa berzina lagi. Nah, itu jangan sampai. Kemudian yang ketiga, al-murtad. Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang keempat, al-kafirul harbi. Tadi saya jelaskan. Kemudian al-kalbul akur. Apa namanya? Anjing yang akur, yang ganas. Maksudnya kayak udah hampir kayak bulldog. Nah, al-kalbul akur yang nggak ada pemiliknya gitu. Nggak ada pemiliknya, habis itu ganas. Setiap waktu dia bisa menggigit. Nah, itu nggak perlu dikasih. Nah, dia tidak termasuk ke dalam muhtaram. Terus yang terakhir al-khinzir atau babi. Kemudian selanjutnya faslun fi syuruti at-tayammum. Oke. Syarat-syarat sah seseorang itu bertayamum, atau syarat yang harus ada di dalam tayamum. Syarat-syarat yang harus ada di dalam tayamum. Itu ada 10. Wa syurut tayamum 10. 10. Yang pertama, an yakuna biturabin. Harus dengan turab atau debu. Ya, debu. Harus ada debunya. Pasir, kemudian kita ambil debunya, bisa. Sebenarnya di semua tempat pasti ada debu. Entah itu di dinding atau di kasur, pasti ada debunya, walaupun tidak terlihat. Wa an yakuna turabu tahiran. Nah, debunya ini atau pasirnya ini harus tahir, harus bersih. Jadi nggak boleh misalnya pasir yang basah, pasir lumpur, nah itu nggak boleh. Terus debu yang kotor, nah itu nggak boleh. Wa alla yakuna musta'malan. Nah, jangan sampai debu ini sudah dipakai untuk orang yang bertayamum sebelum kita. Maksudnya apa? Di tempat itu sudah ada yang tayamum. Nah, di dinding dia sudah ada seorang yang sudah menepak atau menepak tangannya di dinding. Nah, maka kita nggak boleh ke situ lagi karena itu sudah mustakmal, sudah terpakai. Harus cari tempat lain, dinding lain. Wa alla yukhalitahu daqiqun aw wa nahwuhu. Nah, jangan sampai debu tadi itu ter dia itu tercampur dengan dakik. Dakik itu tepung. Nah, ataupun semacamnya, wa nahwuhu. Kemudian wa an yaqsidahu. Nah, dia harus bertujuan untuk bertayamum. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Nah, jadi tayamum itu ya seperti kita tahu ya, yang pertama itu kan wajah, terus yang kedua tangan. Nah, ketika sebelum kita membasuh wajah kita harus memukul tangan kita atau menepak tangan kita 2 kali agar debunya itu keluar dari tangan kita sebelum memulai di wajah ataupun di tangan. Jadi setelah menepak dinding, tek-tek, baru kita mengeluarkan debunya dengan menepak tangan dia. Menepak tangan itu bukan kayak gini ya, bukan gitu, tapi biasa aja. Nah, kemudian wa an yuzila an-najasata awwalan. Nah, dia harus mengeluarkan najasah. Maksudnya apa? Kalau misalnya di badannya itu di badannya atau di sauk atau di mana pakaiannya itu ada kotoran, maka dia harus dibersihkan dulu baru dia boleh tayamum, karena dia tidak boleh bertayamum kemudian bajunya ada sedikit kotor, ada kotoran. Kemudian wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Nah, kalau bisa dia itu bertayamum menghadap kiblat. Atau bisa jadi maksud di sini dia harus mengetahui kiblatnya dulu sebelum bertayamum. Bisa jadi itu juga.
Kemudian yang selanjutnya wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamumnya itu harus ketika sudah masuk waktu sholat. Misalnya zuhur, sudah waktu azan dan zuhur, baru dia boleh tayamum. Dia nggak boleh tayamum sebelum azan. Kemudian wa an yatayammama likulli fardin. Nah, dia harus tayamum untuk setiap sholat wajib. Misalnya dia 5 waktu sholat, maka berarti 5 tayamum. Ataupun dia bernazar untuk sholat, maka nazar di sini kan wajib. Kalau yang nazarnya nazar wajib ya. Nah, dan yang lain-lain. Akan tetapi kalau misalnya dia untuk sholat sunnah, maka cukup 1 tayamum untuk berbanyak-banyak sholat sunnah. Baik, untuk hari ini mungkin cukup sampai sini ya. Insya Allah hari Rabu kita akan melanjutkan di faslun fi faraidit tayammum. Hal-hal atau rukun di dalam tayamum itu. Rukun-rukun dalam tayamum. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzan yang telah memberikan sebagian ilmunya kepada kita semua. Insya Allah ilmu yang diberikan akan menjadi berkah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada yang telah hadir dalam sesi sore hari ini. Dan sedikit informasi, setiap hari PCNU Turki akan melaksanakan kultum sebelum berbuka puasa live di Instagram PCNU Turki. Stay tune. Dan nanti malam insya Allah ba'da tarawih pukul 22.00 waktu Turki, ngaji pasaran Ramadan bareng PCNU Turki, kitab Sirrul Asror, yang akan diisi oleh Syekh Fadil Al-Jailani. Setiap malam Jumat, Senin, dan Selasa, insya Allah. Tetap stay tune. Oke. Jam berapa ya? Jam 10, nih. Jam 10 ba'da tarawih waktu Turki. Oke. Nah. Mungkin sekian sesi pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.